Salah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan mata kuliah eksperimen fisika klasik dengan dosen pengampu Ibu Dea Stefani Suherman, SPD MPD, dengan judul percobaan kami yaitu momen inersia. Dengan anggota kelompok kami, yang pertama itu saya sendiri dengan NIM 2203404, lalu Nina Aprilini 2203409, M. Dimas 220340991, serta Faradini Syafitri dengan NIM 220344047. Baik, selanjutnya untuk topik yang kami bahas yaitu pertama tujuan, alat dan bahan, landasan teori, tabel data, pembahasan, serta kesimpulan. Dengan latar belakang pada percobaan ini, yaitu momen inersia adalah konsep penting dalam fisika yang mengukur sejauh mana suatu benda sulit untuk diubah gerak rotasinya, mirip dengan massa dalam gerakan linear, dan didefinisikan sebagai jumlah produk massa setiap elemen benda dengan kuadrat jarak elemen tersebut dari sumbu rotasi. Momen inersia memainkan peran kunci dalam mekanika. Selain itu, momen inersia juga berhubungan dengan hukum gerak Newton dan kekekalan momentum sudut, menjadikannya parameter yang esensial dalam analisis rotasi. Adapun tujuan pada eksperimen tersebut yaitu menentukan momen inersia cincin dan piringan serta eksperimen dan membandingkannya dengan nilai teoritis hasil perhitungan. Pada percobaan ini kami menggunakan alat dan bahan. Yang pertama itu latch rod stand 90 cm latch steel stand, rotational inertia accessory, mesh set RMS, serta mesh balance. Kemudian ada calipers, lalu 850 universal interface, serta rotational inertia accessory. Baik, untuk landasan teori yang akan dibahas oleh Nina, kepada Nina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun landasan teori dari momen inersia ini adalah untuk mengukur momen inersia suatu benda yang bekerja berdasarkan metode osilasi. Osilasi terjadi saat torsi yang diberikan pada pegas spiral dipasang pada poros alat yang dilengkapi dengan jarum petunjuk skala derajat transparan untuk memudahkan pengukuran. Proses perhitungan momen inersia menggunakan alat ukur momen inersia yang dapat diturunkan dari hukum kedua Newton dengan memfokuskan pada gerak rotasi benda yang akan diukur momen inersianya sehingga didapatkan persamaan untuk menghitung nilai momen inersia benda yang terpasang pada alat momen inersia. Secara teoritis, diberikan persamaan I sama dengan setengah MR 1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2, di mana M merupakan massa cincin, R1 merupakan jari-jari dalam cincin, dan R2 merupakan jari-jari luar cincin. Sedangkan untuk inersia rotasi dari sebuah piringan diberikan persamaan I sama dengan setengah MR pangkat 2, di mana M merupakan massa piringan dan R adalah jari-jari piringan. Secara eksperimen, torsi yang diberikan diterapkan pada cincin dan piringan, dan percepatan sudut yang dihasilkan alfa diukur karena torsi adalah I alfa. I sama dengan torsi per alfa, di mana torsi adalah torsi yang disebabkan oleh berat yang tergantung pada tali yang melilit katrol. Torsi sama dengan RF, di mana R adalah jari-jari katrol, tempat di mana tali dililitkan, dan F merupakan tegangan tali saat peralatan berputar. Terdapat juga hubungan A sama dengan R lebih kecil, di mana A adalah percepatan linear tali. Materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nina. Materi untuk selanjutnya itu yang akan dibahas oleh Dimas. Kepada Dimas dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yakni metode eksperimen. Metode eksperimen ini digunakan untuk adalah eksperimen langsung di laboratorium fisika lanjut di UNP. Eksperimen dilakukan dengan beberapa tahap, akan dijelaskan pada diagram ini. Yang pertama, yakni alat dan bahan, percepatan sudut dan inersia rotasi, uraian data, analisis data, pembahasan, dan kesimpulan.
Baik, kemudian pada tabel data yang kami dapatkan setelah eksperimen, yang pertama tabel pada piringan dan cincin. Data yang kami dapatkan, pertama massa sebesar 25 gram, kemudian kami menghasilkan alfa sebesar 18,6 rad per second kuadrat. Kemudian I ukur yang kami dapatkan sebesar 0,000313 kilogram meter kuadrat. Kemudian setelah mendapatkan I eksperimen, kami didapatkan 0,000285 kilogram meter kuadrat. Kemudian pada tabel data yang kedua, yakni pada piringan saja. Massa yang kami gunakan pada piringan yakni sebesar 15 gram. Dan kami mendapatkan hasil dari setelah eksperimen, alfanya sebesar 28,2 rad per second kuadrat. Untuk I ukur, kami dapatkan 0,00012 kilogram meter kuadrat. Kemudian I eksperimen, ya kami dapatkan 0,000188 kilogram meter kuadrat. Kemudian pada tabel data 3, yakni tanpa menggunakan piringan dan cincin. Untuk massa, kami menggunakan 5 gram. Kemudian setelah eksperimen, didapatkan hasil alfa sebesar 154 rad per second kuadrat. Kemudian I ukur yang kami dapatkan sebesar 0,00048 kilogram meter kuadrat. Kemudian I eksperimen kami mendapatkan 0,000285 kilogram meter kuadrat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dimas. Pembahasannya akan dibahas oleh Farah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada eksperimen kali ini yaitu momen inersia dengan tujuan mampu menentukan momen inersia cincin dan piringan secara eksperimen dan membandingkannya dengan nilai teoritis hasil perhitungan. Momen inersia merupakan besaran yang menggambarkan kemampuan suatu benda untuk menahan perubahan kecepatan sudutnya, sehingga eksperimen ini juga bertujuan untuk memahami pengaruh massa dan distribusi massa terhadap momen inersia. Eksperimen ini dilakukan 3 kali pengukuran berulang dengan 3 variasi kondisi massa dan jenis benda, yaitu kondisi yang menggunakan piringan dan cincin, dan juga kondisi yang menggunakan piringan saja, serta kondisi yang tanpa menggunakan piringan dan cincin atau dengan pulei. Pada tabel 1, untuk piringan dan cincin dilakukan pengambilan data percepatan sudut benda pada cincin dan piringan dengan massa yaitu 0,025 kg. Maka didapatkan percepatan secara berturut-turut sebesar 18,6 radian per S kuadrat dan 18,4 dan juga 18,5 radian per S kuadrat. Lalu dengan menggunakan persamaan 3, 4, 5, dan 6 di modul, sehingga didapatkan inersia rotasinya seperti sebesar 0,00313 kg meter kuadrat, 0,00031, 0,000315 kg meter kuadrat. Pada tabel 2, untuk piringan dilakukan pengambilan data percepatan sudut benda pada piringan saja dengan massa 0,015 kg, maka didapatkan percepatan sudut secara berturut-turut sebesar 28,2 rad per second kuadrat,
27,1 rad per second kuadrat, 27,9 rad per second kuadrat. Lalu melakukan perhitungan seperti pengolahan data sehingga diperoleh inersia rotasinya sebesar 0,0012 kg meter kuadrat, 0,00126 kg meter kuadrat, dan 0,00122 kg meter kuadrat. Pada tabel 3, tanpa cincin dan piringan, dilakukan pengambilan data percepatan sudut suatu benda tanpa disk dan ring dengan massa 0,005 kg. Maka percepatan sudut secara berturut-turut sebesar 154 rad S kuadrat, 152 rad S kuadrat, dan 151 rad per second kuadrat. Sehingga didapatkan inersia katrol sebesar 0,000004 8 kg meter kuadrat dan 0,000049 kg meter kuadrat dan 0,000050 kg meter kuadrat. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, pada tiap percobaan tersebut dapat diamati bahwa massa dapat mempengaruhi percepatan sudut dan inersia yang dihasilkan. Di mana semakin besar massanya, maka percepatan sudutnya akan semakin kecil. Karena semakin besar benda, maka benda tersebut semakin sulit untuk mengalami percepatan yang begitu pun sebaliknya. Sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh pada inersia yang dihasilkan. Selanjutnya, berdasarkan persamaan 1 dan 2 di modul, didapatkan inersia rotasi pada cincin sebesar 0,00177 kg meter kuadrat, sedangkan pada piringan sebesar 0,00108 kg meter kuadrat. Data tersebut dapat dilihat bahwa besar inersia pada cincin lebih besar daripada inersia piringan. Hal itu disebabkan karena seluruh massa pada cincin terkonsentrasi di piringan cincin pada jarak maksimum dari sumbu. Selanjutnya, presentasi kesalahan yang dapat didapatkan tidak terlalu tinggi, sehingga dapat dikatakan eksperimen yang dilakukan sudah sesuai dengan teori. Namun kesalahan tersebut masih bisa ditoleransi karena presentasi kesalahan yang didapatkan di bawah 12%. Hasil ini menunjukkan bahwa metode dan digunakan sudah cukup baik untuk menggambarkan hubungan antara massa, percepatan sudut, dan momen inersia pada benda-benda yang diuji. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farah. Baik, untuk kesimpulan pada percobaan ini yaitu berdasarkan hasil eksperimen dan perhitungan yang dilakukan didapatkan kesimpulan percobaan dilakukan dalam 3 kondisi menggunakan ring dan disk hanya disk serta tanpa disk dan ring. Massa dan dimensi benda diukur untuk menghitung momen inersia yang kemudian dibandingkan dengan nilai teoritis. Hal itu menunjukkan momen inersia cincin lebih besar dibandingkan piringan karena massa cincin terkonsentrasi di jarak maksimum dari sumbu putar. Untuk hasil percobaan yang kemarin itu kami dapatkan lampiran seperti pada gambar di layar ini. Mungkin ini saja yang kami dapat tampilkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.